Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Ruang Tyrannus kali ini spesial edisi Natal. Kita akan berbicara dan bertanya lebih lanjut kepada Pastor Stephen Agustinus mengenai makna-makna Natal di balik ornamen-ornamen yang ada. Seperti misalkan kenapa Natal tanggal 25, kenapa harus ada pohon Natal, dan ada perayaan-perayaan Natalnya lainnya yang bersifat ornamen-ornamen. Apa sebenarnya makna Natal sejatinya? Oleh karena itu, langsung saja kita sambut narasumber tetap kita, Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang kembali Pastor Stephen di Ruang Tyrannus, dan ini momen spesial kita, momen Natal. Haleluya. Kita ketemu lagi dengan para pemirsa yang setia. Ya, Pastor, kita mau diskusi-diskusi ringan mengenai perayaan Natal, berkaitan dengan pohon Natal, berkaitan dengan Santa Claus, dan tanggal 25 Desember itu sendiri, Pastor. I see. Yang konon katanya ternyata tanggal 25 Desember itu ternyata bukan hari raya perayaan kelahiran Kristus. Apakah seperti itu, Pastor? Walau kami sempat baca-baca datanya, ternyata itu hari raya bahkan Dewa Matahari begitu, Pastor. Sebenarnya seperti apa, Pastor? Kenapa kita harus merayakan di 25 Desember? Sebetulnya ini berkaitan erat sekali dengan momen kesempatan untuk kita memberitakan Injil. Ya, terlepas dari kenyataan sebetulnya Yesus Tuhan kita terlahir bukan di bulan Desember, tapi itu kenyataannya begitu ya, Pak? Ya, mau tidak mau kita harus membuat sebuah pengakuan bahwa momen 25 Desember itu sudah diterima di seluruh dunia sebagai momen kelahiran Yesus Kristus. Istilahnya nih, bahkan kalau kita mau pergi ke tanah Arab, rasanya tidak mungkin kita akan bisa mendengar musik-musik gerejani, musik-musik perayaan Natal di hari-hari yang lain. Tapi biasanya ini khususnya kalau kita pergi ke tempat makan, tempat minum yang franchise begitu kira-kira, waralaba dari Amerika. Itu biasanya putar musik Natal dan dihiasi dekorasi Natal. Dan negara-negara yang mungkin mayoritas masyarakatnya berpenduduk Muslim pun tidak keberatan kalau di tanah Arab sana. Mereka oke-oke saja, enjoy saja. Dan saya pikir itu adalah kesempatan yang paling baik untuk menegaskan bahwa telah lahir juru selamat di atas muka bumi ini, juru selamat dunia di atas muka bumi ini. Jadi apapun latar belakangnya, jadikan aja itu manfaat untuk memberitakan kebenaran. Manfaatkan kesempatan untuk kita menyampaikan berita sukacita bahwa di atas muka bumi ini telah lahir Yesus Kristus Tuhan kita, juru selamat dunia. Dan saya percaya lewat momen-momen Natal yang ada ini, ada banyak orang, ada banyak saudara-saudara kita yang mungkin belum ada di dalam Kristus. Mereka jadi seperti memiliki arah mata hati yang jadi tertuju, bukan pada pohon Natalnya, bukan pada baju Sinterklasnya. Makanya saya sengaja pakai jaket tenun dari NTT. Karena kalau waktu lampau saya pernah pergi ke ke NTT juga, dan saya mendapati ada patung Yesus di sana. Tapi patung Yesusnya bukan patung Yesus kayak yang biasanya kita lihat, yang mukanya muka bule, enggak. Patung Yesusnya orang NTT. Sah-sah aja ya, sah-sah aja. Karena memang Yesus adalah Tuhan untuk semua bangsa. Ya, memang dia mungkin terlahir dari suku Yehuda. Ya, orang tuanya berasal dari garis keturunan Daud. Tapi terlepas dari itu semua, kalau kita pergi ke China dan mendapati Yesusnya matanya sipit, ya sah-sah saja, boleh saja. Gitu. Gak usah dijadiin polemik. Nggak perlu jadi polemik. Yang penting esensinya. Yang penting esensinya itu. Kita harus pastikan setiap kita sebagai orang percaya, kita bisa menikmati sukacita yang memang Tuhan sediakan, Bapa Sorgawi sediakan untuk seluruh dunia. Dan mari kita beritahukan kepada teman-teman kita, telah terlahir Yesus Tuhan di kota Daud 2000 tahun yang lalu.
Dan sekarang artinya dia bukan bayi lagi. Dia sudah siap untuk datang kembali sebagai raja segala raja. Amin. Yang akan menghakimi kita semua. Nah, mari kita mulai beritakan kepada teman-teman yang lain bahwa ini adalah momen yang indah untuk kita bertemu kembali dengan juru selamat dunia. Amin. Gitu kira-kira. Lagian Pastor, di momen Natal ini seringkali ada banyak orang yang udah lama nggak ke gereja ya Pastor. Itu biasanya rasa terpanggil kembali ya. Untuk ke gereja ya. Walaupun seringkali di antara para pendeta sering ada istilah ini Kristen kapal selam. timbul tenggelam gitu. Kalau pas lagi momen Natal, momen Paskah, wah itu naik dia, muncul ke permukaan. Tarik nafas dulu ya. Tarik nafas, ketahuan lo ada di sini, duduk di sana gitu kan. Lalu setelah momennya selesai, kembali lagi dia menyelam. Tapi saya berdoa, saya berharap di momen Natal pada tahun ini, semua orang-orang percaya yang selama ini sering mendapat predikat Kristen kapal selam, langsung mulai berubah. Dalam nama Yesus ada jamahan Tuhan yang terjadi. Amen. Mereka betul-betul dibangun dengan kuasa firman dan roh, siap untuk bertindak menjadi Kristen kapal perang. Kristen kapal perang. Jadi kita dibangkitkan oleh Tuhan, dilatih dengan kuasa roh dan firman untuk jadi prajurit-prajurit rohani. Amen. Melakukan peperangan rohani, ya kan? Memastikan damai sejahtera Kristus terus berkuasa dalam hidup kita. Karena kita pasti akan menghadapi, ya, apalagi tahun-tahun ke depan ini banyak para ahli sudah memprediksi akan menjadi masa-masa yang sulit, penuh kegoncangan, krisis dan sebagainya. Orang pasti stres, orang pasti ketakutan, orang pasti mengalami ada banyak tekanan dalam hidupnya. Ya, khususnya kalau secara finansial, dari waktu ke waktu kehidupan finansialnya semakin berat. Ya, kalau kayak mata air itu semakin kering. Dulunya banyak yang berwarna merah. Wah, sekarang sudah mulai berubah jadi hijau keabu-abuan. Wah, itu pasti menjadi momen-momen yang berat. Tapi dengan kita terus bangkit, dibangun dengan kuasa firman dan roh, menjadi Kristen kapal perang. Wah, kita menjadi para prajurit Tuhan. Kita terus memastikan damai sejahtera Kristus berkuasa atas hidup kita. Orang-orang yang sedang stres, ketika lihat kita, mereka akan mendapati, oh, kok beda ya? Itulah saatnya terang kebenaran yang ada dalam hidup kita, terang kehidupan Kristus yang Tuhan berikan dalam hidup kita akan mulai bercahaya di tengah gelapnya dunia. Dan momen Natal juga jadi momen kebahagiaan yang permanen ya Pastor ya. Kadang kan cuma di Natal aja kita ceria, bahagia. Pas tanggal 25-nya tuker kado. Ya bahagia juga sih itu. Ya, tapi jangan sampai kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera kita hanya karena ada kadonya. Tidak boleh sukacita itu bersumber dari aspek yang eksternal. Sifatnya harus internal. Harus terjadi karena Kristus ada berkuasa, bukan cuma lahir dalam hati kita, tapi betul-betul berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Nah, Pastor, mengenai ornamen Natal itu sendiri, Pastor, kayak pohon Natal, gitu kan. Nah, itu kenapa sih harus pohon? Kalau saya baca ceritanya sih, memang itu menggambarkan kehidupan pohon cemara itu. Gitu, kan di negara-negara 4 musim, ya kayak di Eropa, di Amerika, di mana kekristenan di waktu itu menjadi dominan, bahkan menjadi tuntunan kehidupan dari banyak orang. Memang di masa musim dingin, kan pas perayaannya dibuatnya kan tanggal 25 Desember. Itu musim dingin itu tidak ada tumbuhan lain yang bisa hidup dan tetap hijau kecuali pohon cemara. Makanya itulah yang dipakai sebagai simbol kehidupan di tengah-tengah kematian yang sedang menguasai, masih tetap ada kehidupan. Nah, saya juga mendapati ini bisa menjadi sebuah pesan profetis buat setiap kita. Jadi ketika kita melihat pohon Natal, pohon cemara
yang digantungi macam-macam, dihiasi macam-macam, dikasih lampu warna-warni sehingga kelihatan menarik dan indah di tengah kegelapan dunia atau di tengah gelapnya malam. Ini harusnya menjadi sebuah pesan buat setiap kita orang percaya. Harusnya dalam hidup kita ini selalu ada pekerjaan firman dan roh. Dan Alkitab menuliskan di dalam firman itu ada hidup. Dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Nah, kalau kita terus mengalami pekerjaan firman dan roh, luar biasa. Di tengah dunia stres, orang banyak mengalami tekanan hidup, kita memancarkan terang kemuliaan Kristus, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh keceriaan. Loh, itu kan menjadi sebuah tanda dan alamat. Menjadi sebuah tanda bahwa Tuhan itu masih terus bekerja. Menjadi alamat dalam arti apa? Kalau orang kepengen mengalami seperti yang kita alami, mereka hanya perlu datang kepada kita. Dan ketika mereka datang, mereka ikuti jejak kaki kita. Anugerah kehidupan yang sama, sukacita dan kedamaian yang sama, yang kita nikmati, bekerja dalam hidup kita, itu akan juga bekerja dalam hidup mereka semua. Jadi saya harap semua saudara, ketika kita mulai melihat lampu-lampu Natal dinyalakan, pohon-pohon Natal dirangkai, kita harus terus sadar, itulah kehidupanku. Di tengah dunia sedang gentar, khawatir, takut, stres, aku harus penuh damai sejahtera. Selalu alami pekerjaan firman dan roh yang mengalirkan sukacita dan kedamaian. Saya berdoa, biarlah kekristenan yang saudara hadapi, perayaan Natal tahun ini yang saudara rayakan, tidak lagi engkau jalani secara agamawi. Hari ini saya berdoa, biarlah betul-betul terjadi pekerjaan firman dan roh yang membuat hidupmu bercahaya di tengah gelapnya dunia. Sama seperti ketika kita melihat pohon-pohon Natal dinyalakan, ada lampu-lampu Natal dipasang, dinyalakan, sehingga di tengah kegelapan malam, ketika kita melewati tempat-tempat yang memasang pohon Natal, kita bisa merasakan ada keceriaan, kita bisa merasakan adanya sukacita, adanya terang yang bersinar, menarik perhatian banyak orang. Hal yang sama Tuhan lakukan dalam hidupmu, Tuhan kerjakan dalam dirimu. Lewat firman dan roh yang terjadi, bekerja dalam batinmu, kehidupan sehari-harimu akan menarik perhatian banyak orang. Karena kuasa firman, kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidupmu membedakan dirimu, mengistimewakan hidupmu, sehingga engkau tidak akan pernah sama lagi. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan sampai kita kehilangan makna di balik ornamen-ornamen Natal. Orang seringkali setiap kali merayakan perayaan Natal, yang dituju apa? Pestanya, makan-makannya, nyanyi-nyanyi, minum-minum, makan-makan, lalu kemudian ada yang minum-minum sampai mabuk. Iya. Kan itu mempermalukan nama Tuhan sebetulnya. Ya, kita sebagai orang percaya yang ingin menikmati realita kerajaan sorga, ditulis di Alkitab jelas-jelas bahwa pemabuk itu tidak masuk bagian dari kerajaan sorga. Nah, kalau kita merayakan perayaan Natal, judulnya perayaan Natal, lalu kemudian setelah 2-3 jam berikutnya kita diseret-seret orang karena ada di selokan, kan itu mempermalukan Tuhan. Gara-gara kita minum sampai mabuk. Nah, jadi saya berharap, mari kekasih Tuhan, di momen perayaan Natal tahun ini, pastikan Kristus dipermuliakan dalam kehidupan sehari-harimu. Biarlah Sang Raja Sorga bukan hanya berkuasa di sorga, tapi biarlah Yesus Kristus Sang Raja Sorga juga berkuasa dalam hidupmu. Dan kalau engkau mendapati Kristus berkuasa dalam hidupmu, tubuhmu ini akan engkau dedikasikan, akan engkau persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Batasi makan-makannya, jangan sampai minum-minuman keras
hingga kita mabuk-mabukan. Jangan sampai. Mari kita tunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya memiliki kebenaran dalam batin kita. Hidup menyatakan, mempermuliakan Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Jangan terlalu banyak makan binatang yang beragam ya gitu. Ya, biasanya ada orang-orang tertentu ingin bikin celebration. Biasanya makannya sapi gitu kan. Nah, ini sengaja cari jenis binatang yang eksotis. Jenis binatang yang tidak biasanya. Ya enggak perlu sampai begitu juga lah. Mari kita jalani momen Natal di bulan ini, di tahun ini, itu betul-betul dengan prinsip kebenaran firman, mempermuliakan Tuhan. Jangan berfokus pada diri kita. Jadi lebih berfaedah begitu. Harus berfaedah. Kalau fokusnya pada diri kita, nanti berakhirnya hanya pada pesta-pesta. Hanya pada mabuk-mabukan, hanya pada berbagai macam aktivitas yang malah membuat banyak orang jadi syak, mengalami ganjalan, menjadi batu sandungan. Janganlah. Biarlah momen Natal tahun ini kita pakai untuk belajar berbagi. Amin. Ya, bahkan di bulan-bulan Desember ini kan banyak yang saudara-saudara kita mengalami masalah besar, ada bencana. Ya, kita manfaatkan momen Natal kita untuk berbagi dengan mereka. Kita fokus saja dengan niat baik kita ingin berbagi sukacita, berbagi keceriaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pokoknya jangan berhenti berbuat baik ya, Pastor. Jangan pernah capek berbuat baik. Dan jangan pernah berhenti, jangan pernah capek mengasihi Indonesia. Karena Tuhan sayang Indonesia juga. Amin. Haleluya. Amin. Iya. Nah, Pastor, sebenarnya juga berarti kan sebenarnya bisa diganti juga ya, Pastor. Maksudnya dari pohon cemara kita disesuaikan dengan kultur kita, entah pohon apa. Ini diskusi ringan aja sih, Pastor. Bisa juga sebenarnya, Pastor. Bisa juga, nggak ada masalah. Cemara banget gitu. Iya, nggak ada masalah. Yang penting makna pohon itu ya kehidupan itu sendiri ya, Pastor. Betul. Kayak misalkan kayak mungkin di pedesaan cari pohon cemara susah, gimana? Pohon pisang. Adanya itu ya. Adanya itu ya sudah. Kita manfaatkan pohon pisang. Lebih bagus lagi kalau sudah ada pisangnya yang ranum-ranum. Wah, itu habis selesai khotbah, waktu perayaan jemaat boleh ambil satu-satu. Seru juga kali ya. Ya walaupun mungkin memang kesannya menyalahi pakem. Tapi saya pikir itu bukan sebagai sebuah masalah. Ya, jadi kalau misalkan kita mendapati, wah kayaknya kalau pakai pohon palem atau pohon Kamboja kuning gitu kan, keren. Lebih keren beda kan. Saya kan kadang kalau di Natal itu seringkali kita memaksakan untuk hadirnya pohon Natal gitu kan. Nah, sekarang kan itu budget juga. Betul. Gitu kan. Ya kalau emang merayakan pakai pohon lain juga gak apa-apa. Atau kita pakainya ini daur ulang. Kita kumpulin pakai botol-botol bekas minuman gitu, dirangkai, buat kayak cemara, dibikin kayak cemara kan juga bisa, dipasangi lampu LED di dalamnya kan juga menarik, lebih keren, warna-warni gitu ya, lucu. Nah, Pastor, saya pengen masuk ke Alkitab nih, Pastor. Bagaimana kisah Yesus lahir itu ternyata kan itu kayak dikejar-kejar oleh kematian, Pastor. Langsung Herodes ingin membunuh. Tapi ada ayat yang menarik, Pastor, ditulis Herodes telah mati dan mereka yang ingin membunuh pun telah mati. Saya kayak impress banget, Pastor, mengenai ayat tersebut. Ternyata Yesus itu memang sudah mengalahkan maut dari sejak lahirnya dia itu ya, Pastor. Maksudnya orang yang mau membunuh malah mati duluan. Betapa berkuasanya sebenarnya momen itu ya, Pastor. Karena kita mendapati ketika Yesus memberikan hidupnya, ya kita agak loncat ini agak loncat jauh. Karena ketika Yesus terlahir memang dia dikejar-kejar, berniat untuk dibunuh, tapi kemudian dia masih hidup sementara orang-orang yang berniat membunuh sudah mati duluan. Tapi ketika kita loncat pada momen Kristus memberi dirinya untuk menjadi korban dan menyelamatkan seluruh
umat manusia dari kuasa dosa. Alkitab jelas menuliskan maut pun dikalahkan. Maut dikalahkan. Dan Alkitab juga menegaskan bahwa maut akan menjadi musuh terakhir yang ditaklukkan oleh gereja Tuhan. Amin, amin. Ya, bukan hanya Yesus yang mengalahkan maut, tapi gereja Tuhan juga akan menaklukkan maut. Dan saya percaya ketika kita sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus, terus memegang janji-janji Tuhan, terus hidup dalam kuasa Roh Kudus, maka kita pun akan mendapati dalam kehidupan sehari-hari kita akan menaklukkan maut. Jadi kita itu tidak perlu mati sebelum waktunya. Kalau kita mau meninggalkan dunia ini, saya tidak pakai istilah mati. Ya, karena kalau istilah mati itu kesannya horor ya, horor dan kita ini masih dikalahkan oleh maut. Ya, tapi maut kan sudah dikalahkan. Jadi saya tidak menyebut dengan istilah kita ini mati. Saya itu menyebutnya dengan istilah kita ini dijemput oleh Tuhan dan siap untuk disambut oleh Bapa di sorga. Nah, kenapa kok istilahnya dijemput dan disambut? Ya, karena kita ini kan disebut oleh Tuhan juga sebagai mempelai wanita Kristus. Selain disebut sebagai anak Allah, kita ini sudah ditetapkan menjadi mempelai wanita. Nah, kalau kita mau dipertemukan dengan mempelai pria, kan tanggalnya sudah pasti, sudah ditetapkan oleh sang mempelai itu sendiri. Nah, lalu kemudian ketika mempelai pria mau menjemput mempelai wanitanya, kan mempelai wanita sudah dikasih tahu juga. Tanggal sekian, jam sekian, nanti ada mobil jemput kamu, siap. Bukan dadakan. Bukan dadakan. Ya, dan juga bukan dengan tiba-tiba penuh dengan isak tangis dan ratapan. Tidak. Semuanya happy, semua sukacita. Bahkan keluarga besar dari sang mempelai wanita juga sukacita. Sudah bersiap-siap. Saya yakin kalau kita ini terus berjalan bersama dengan Tuhan dan waktunya untuk kita dijemput sudah semakin dekat. Somehow kita ini seperti kayak ada feeling, wah ini saya kok rasanya sudah mau dijemput. Dan bukan takut ya rasanya. Dan tidak takut, tidak takut sama sekali. Karena ini adalah momen celebration. Ini momen sukacita, di mana kita dibawa untuk berpindah dari dunia yang fana ini masuk ke dalam dunianya Tuhan yang kekal, yang penuh kemuliaan, penuh keagungan. Jadi ketika waktu momen itu tiba, kita dijemput, ya saya sih pengen ya saudara juga mengembangkan takaran iman, karena inilah yang saya terus bangun sebagai takaran iman dalam hidup saya. Kalau waktunya saya dipanggil Tuhan, dijemput sudah tiba, saya tidak akan dijemput karena saya sakit-sakitan. Saya juga tidak akan dijemput atau mengalami kematian karena kecelakaan. Pokoknya karena hal-hal yang bikin orang sedih. Enggak mau saya. Saya minta sama Bapa di sorga, berdoa, berharap, mengembangkan takaran iman. Ya, kalau memang sudah waktunya dijemput, ya jemput saja, tapi tanpa hal-hal yang seperti itu. Ya pokoknya kurang lebihnya saya lagi duduk, tahu-tahu ngantuk dan pindah alamat, gitu aja. Tahu-tahu malaikat Tuhan datang, lalu kemudian bilang, Stephen, waktu kamu sudah tiba, yuk pulang. Dan saya cuma tinggal klik, gitu aja. Pulang sudah. Di sana kita menikmati sukacita yang abadi. Dan seluruh anggota keluarga tidak perlu susah, tidak perlu sedih, karena kita dipindahkan ke alam yang lebih indah, lebih penuh kemuliaan, bahkan dipersatukan dengan realita keberadaan Tuhan, bukan lagi cuma dengan rasa-rasa, tapi betul-betul face to face, berhadapan muka dengan muka. Jadi hari ini saya berdoa seberapa banyak saudara yang selama ini sering takut menghadapi kematian. Saya berdoa biarlah roh ketakutan betul-betul dihancurkan dari hidupmu di dalam nama Yesus. Engkau adalah anak yang dikasihi oleh Bapa. Engkau adalah mempelai wanita Kristus. Kalau waktumu sudah tiba, tugasmu di bumi ini sudah selesai. Bapa di sorga
keluarga akan utus para malaikat untuk menjemput dirimu. Tidak ada ketakutan, tidak ada rasa was-was. Yang ada adalah sukacita dan ucapan syukur. Dan seluruh anggota keluarga juga akan bersyukur karena mengetahui bahwa engkau telah dijemput oleh para malaikat Tuhan untuk dibawa pulang ke rumah kemuliaanmu dan menikmati kemuliaan sorga secara nyata sebagai mempelai wanita Kristus. Ada kehidupan yang lebih baik yang engkau nikmati sehingga seluruh anggota keluarga ikut bersukacita bersama-sama dengan kita semua. Haleluya. Sebab pada prinsipnya Pastor, kehidupan jauh lebih kuat dari kematian. Oh yes. Karena Alkitab jelas menuliskan kita menelan maut dalam kemenangan. Jadi maut itu sebetulnya memang tidak lebih kuat daripada kehidupan. Bahkan kehidupan itu lebih perkasa daripada kematian. Ini esensi Natal sebenarnya ini ya, Pastor. Esensi Natal sebetulnya itu. Karena Yesus datang untuk memberi hidup. Dan memberikan kehidupan ilahi itu ya, dalam segala kelimpahannya. Jadi bukan cuma seiprit istilahnya. Tuhan memberikan kehidupan ilahi itu digambarkan dalam Alkitab seperti sungai yang besar yang akan menelan dan menghanyutkan siapa saja yang mencoba menyeberanginya. Nah, demikian pula kita menghadapi berbagai macam tekanan hidup, berbagai masalah, berbagai maut dalam bentuk dan wujud yang beraneka ragam. Tenang saja, selama ada kehidupan ilahi dalam diri kita, kita telan itu maut dalam kemenangan. Haleluya. Jadi nelen mautnya juga bukan dengan bergumul, tapi dalam kemenangan. Laut wajah nelennya beda ya? Beda. Beda. Dengan kemenangan. Gitu. Nah, Pastor, untuk beroleh takaran iman di momen Natal ini seperti yang tadi Pastor Stephen katakan, kita tuh tarik takaran iman sampai kita ya kalau ingin berpindah ke sorga bukan dengan hal yang menyeramkan, begitu kan? Itu untuk beroleh hal seperti itu bagaimana, Pastor? Karena saya juga jadi teringat mengenai kisah Andrew Bonar, Pastor. Betul. Nah, itu kan bagaimana dia sudah mau pulang, dia panggil keluarganya baca Alkitab bersama, nyanyi nyembah Tuhan, dan di momen itulah dia pulang. Wah, itu indah banget. Luar biasa. Nah, bagaimana Pastor kita bisa beroleh takaran iman yang seperti itu?